Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Aku senang kau datang, Erwin, kata Komalasari. Akulah yang paling bahagia karena dapat undangan kemari dari Komala. Hebat sekali tempatmu ini, ujar Erwin. Hanya kerajaan kecil, tiada gedung-gedung bertingkat, tiada jalan beraspal, tiada saluran air minum, dan tak ada bioskop atau tontonan lainnya. Juga tidak ada listrik, Erwin. Kami tidak mempunyai mobil seperti yang memenuhi dan memacetkan lalu lintas di kotamu. Oleh karena itu, semuanya tenang dan bersih. Kerajaan yang amat menyenangkan. Ketenangan itulah yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengenal dirinya sendiri, kata Erwin. Kau suka tinggal di tempat semacam ini? Ketika Erwin hendak menjawab, di siang bolong yang amat cerah itu mendadak terdengar geledek yang keras dan kemudian meninggalkan suara gemuruh. Semua hadirin termasuk Erwin dan Komalasari terkejut dan memandang ke arah bunyi petir itu. Tidak tampak suatu apapun, semua terang dan cerah sekali. Dan keadaan kembali sebagai tadi, bagaikan tidak terjadi suatu apapun. Demikianlah keadaan bagi mereka kecuali Erwin. Orang muda yang sedang setengah mabuk kepayang ini tetap memandang ke suatu arah karena dia melihat sesuatu di sana. Wajah ayahnya, Calubuk, yang bermisai putih sangat berwibawa. Dia pandangi anaknya dengan mata yang sayu bagaikan orang menyimpan suatu rasa sedih. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya memandang anaknya, kemudian hilang lagi. Ah, hanya hayalan, pikir Erwin. Kau belum menjawab pertanyaanku, Erwin, kata Komalasari. Mengenai apa, Komala? Wanita sakti itu tahu bahwa ada sesuatu yang dirasakan Erwin, sehingga dia tidak dengan sebulat hati mengikuti tutur sapanya. Kau suka tinggal di sini? Entah apa yang menggerakkan manusia harimau itu berkata, aku tidak pantas tinggal di sini karena aku hanya orang biasa dan tidak pula seperti kalian-kalian yang ada di sini. Maksudmu? Kau orang sakti, Komala. Kau tahu bahwa aku ini insan yang dibenci masyarakat. Bahkan banyak orang jijik padaku. Mengapa kau begitu merendahkan diri? Kaulah manusia yang harus dibanggakan, karena bisa menukar keadaan lahiriahmu sesuai dengan kebutuhan keadaan oleh manusia-manusia yang dikuasai pikiran-pikiran jahat. Dan lebih daripada itu, kau seorang laki-laki yang amat sederhana dengan jiwa besar, ganteng, dan tak kenal putus asa di dalam hidup. Komala, mengapa kau memanggil aku kemari? Karena aku suka padamu, karena jiwamu masih bersih, belum dimasuki segala macam akal bulus dan sifat-sifat serakah dan juga curang yang sudah merajai sejumlah manusia-manusia di zaman ini. Ki Ampuh sudah selesai dengan semedi rutin dan membaca mantra-mantra. Ia keluar gubuknya hendak mempersaksikan siapa gerangan kenalan baik Mbah Penasaran yang amat dihormati itu. Keingintahuannya mendadak berubah jadi amarah dan hampir tidak percaya. Orang itu musuhnya yang mesti dibunuhnya, sedangkan Mbah Penasaran tersenyum-senyum dengannya. Dia harus mati sekarang juga. Baik Erwin maupun Komalasari tidak tahu bahwa Ki Ampuh sedang memandang dan segera menjadi kalap. Mau apa kucing kurap tak tahu diri itu datang ke sini? Dan apa sebabnya ia mendapat perlakuan istimewa dari gurunya? Dan celakanya, Ki Ampuh yang dalam hidupnya memang selalu dipengaruhi emosi sehingga pikiran yang waras tidak ikut bicara. Segera saja melompat kembali ke dalam gubuknya
untuk mengambil golok panjang yang diselipkan di pinggang untuk menamatkan riwayat harimau manusia itu. Tetapi ketika dia mau keluar, dia teringat bahwa di dalam sebuah peti ada panah lengkap dengan busurnya. Biasa digunakan untuk memburu rusa. Senjata yang bisa membunuh dari jarak jauh ini lalu diambil dan dia keluar, lalu mengendap-endap bersembunyi di belakang pohon besar. Erwin bukan orang berilmu kebal. Ketika ia disakiti di kepolisian dulu, ia luka-luka. Anak panah yang dilepaskan tepat mengenai jantung pasti akan membuat dia pindah ke dunia yang lain. Dunia yang mesti didatangi oleh tiap insan, dan bila mana sudah di sana, tidak akan kembali lagi ke dunia yang kita kenal ini. Engkau pasti hendak menyingkirkan aku. Rupanya kemanapun aku pergi, engkau mengikuti. Mestinya engkau mencari tambahan ilmu ke Sumatera. Kalau kau tahu kekuatanmu tidak bisa mengalahkan ilmuku. Ki Ampuh telah siap dengan anak panah yang diarahkan ke Erwin. Terdengar suara berdesing dan pada detik berikutnya semua manusia yang hadir di sana pasti melihat robohnya tubuh tamu Komala. Tetapi Mbah Penasaran tidak bisa dikatakan sangat hebat kalau ia tidak bisa menyelamatkan nyawa orang yang diam-diam sudah dimaksudkannya harus menjadi temannya. Komalasari mengangkat tangan kirinya seukuran dada dan anak panah yang dilepas Ki Ampuh telah berada dalam pegangannya. Ki Ampuh, pengecut, ayo maju kemari, hardiknya. Marah dan malu, laki-laki yang statusnya murid Mbah Penasaran tidak berani melawan perintah. Ia melompat dengan 3 lompatan besar. Untung masih ingat memberi hormat. "Mengapa kau melakukan itu?" tanya Komalasari. Hadirin semua berdebar. Hukuman apa yang akan dijatuhkan wanita sakti itu kepada muridnya yang curang? Dalam keadaan malu dan terjepit itu, Ki Ampuh masih sempat memikirkan akal bulus dengan berkata, "Bukankah saya harus mematikan dia untuk mengangkat nama Mbah Penasaran sebagai wanita sakti yang tidak terkalahkan di seluruh Banten, bahkan di seluruh Pulau Jawa? Bukankah Mbah Guru memberi saya pelajaran-pelajaran untuk membinasakannya? Memang engkau harus bertarung dengan dia, membuktikan kehebatanmu, tetapi bukan dengan cara curang. Mengapa kau panah dia dari belakang pohon?" "Saya pikir Mbah Guru sengaja menyediakan dia untuk saya bunuh. Kalau tidak, untuk apa pula manusia yang setengah macan harus ada di tengah kita?" Komala dan Erwin merasa tersinggung dan dihina. "Untuk apa dia di sini bukan urusanmu. Yang jelas dia tamuku. Tempat ini milikku, begitu juga semua isinya, termasuk dirimu pun milikku sekarang ini," jawab Komala. Ketika Mbah Penasaran menyelamatkan Erwin tadi, Ki Ampuh sudah tahu bahwa gurunya menaksir diri musuh abadinya. Wanita itu pasti jatuh hati kepada Erwin. "Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan, Mbah Guru?" tanya Ki Ampuh.